Yuhu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi kita di segmen prosedur analisis dalam audit laporan keuangan. Dan ini adalah video penjelasan ke-8 dan seksi-seksi terakhir dari segmen kali ini. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, kita akan masuk di respon dalam segmen sampling audit. Nah, ini gimana sih caranya memilih sampel audit? Karena nggak mungkin dari keseluruhan populasi itu menjadi sampel audit kita. Nah, bayangin kalau misalnya keseluruhan dalam populasi menjadi sampel, nah itu kita butuh banyak tenaga, butuh waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan satu proses audit. Nah, apa sih sampling audit berdasarkan SA 530? Nah, sampling audit itu adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan. Nah, mudahnya itu misal katakan dari 100 populasi kita pilih katakanlah 30. Nah, dengan teknik tentu ya, dengan teknik sampling. Nah, sehingga semua unit sampling ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Ingat, dalam penentuan sampling ini harus mampu mewakili keseluruhan dari populasi. Jadi nanti ketika hasil sampling hasilnya itu bisa mengeneral seluruh populasi audit. Nah, ada dua risiko dalam audit ini, teman-teman. Ada risiko non-sampling dan ada risiko sampling. Nah, apa dia? Kalau risiko non-sampling itu risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling. Artinya, kesimpulan yang kita ambil itu salah karena kita tidak melakukan proses sampling. Sementara itu, apa risiko sampling? Ini adalah risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada sampel dapat berbeda dengan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Nah, bisa saja ini terjadi, teman-teman, ketika sampling yang kita pilih atau sampel yang terpilih itu tidak mampu mewakili dari keseluruhan populasi. Katakan dari setiap banyak akun yang terpilih itu yang tidak terlalu material dan tidak signifikan. Nah, otomatis yaitu tidak mampu untuk mewakili seluruh dari populasi audit. Nah, resiko sampling tadi bisa menimbulkan dua jenis kesimpulan yang salah. Ini berdasarkan SA 530 paragraf 5C. Dalam suatu pengujian pengendalian tersebut lebih efektif dari kelihatannya, atau dalam suatu pengujian rinci, suatu kesalahan penyajian material tidak ada, padahal dalam kenyataannya ada. Nah, sehingga ini ketika teman-teman sampel yang kita pilih itu tidak mampu mewakili dari keseluruhan populasi, sehingga dari sampel yang terpilih itu seperti tidak ada masalah, padahal kita keliru dalam menentukan proses sampling. Nah, tipe kesimpulan salah ini dapat mempengaruhi efektivitas audit dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menyebabkan suatu opininya tidak tepat. Jadi, pengaruh yang lebih besar adalah opini yang kita keluarkan sebagai AP itu tidak tepat. Resiko yang kedua, dalam pengujian dan pengendalian tersebut itu kurang efektif daripada kenyataannya, atau dalam suatu pengujian yang rinci terdapat kesalahan penyajian yang material padahal kenyataannya tidak. Tipe kesimpulan ini, auditnya ini biasanya akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan untuk menetapkan bahwa kesimpulan semula tidak benar. Nah, ini kebalikannya, teman-teman.
Kalau ini dari sampel yang terpilih seolah-olah ada masalah, padahal tidak. Kalau yang di sini tadi seolah-olah tidak ada masalah, padahal ada. Nah, dua risiko ini paling dapat muncul ketika proses penentuan sampel yang kita lakukan sebagai AP atau sebagai auditor itu tidak tepat. Nah, ada beberapa tipe sampling audit atau cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sampel statistik, yaitu pendekatan yang memiliki karakteristik. Yang pertama, pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Jadi kita tidak bisa menentukan akun A, akun B, akun C. Nah, kemudian penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel termasuk mengukur resiko sampel. Nah, ini ada rumus-rumusnya ya teman-teman. Boleh nggak Pak kita pakai teknik sampel yang biasanya ada dalam metode penelitian? Nah, boleh-boleh saja. Karena selagi itu mendukung dan sampel kita mumpuni. Kemudian ada juga sampling non-statistik, pendekatannya tidak memiliki karakteristik di atas. Jadi ketika kita misalnya datang ke perusahaan klien, nah kita lihat aset tetapnya, lalu langsung kita chat, Pak kami mau cek ini, aset ini, aset ini, aset ini. Nah, misalnya dari 30 kita pilih 5 on the floor, mana kita mau lihat barangnya, nah begitu teman-teman. Nah, pada monetary unit sampling, metode yang umum kita gunakan itu adalah monetary unit sampling atau MUS. Nah, dalam merancang atau pengujian rinci auditor, ini perlu menentukan tingkat pengurangan risiko yang dihadapkan rendah, sedang, maupun tinggi. Nah, ini risiko yang kita harapkan dalam penentuan sampling. Ada 3. Risk reduction require high kalau dia confidence levelnya mencapai 95%. High kalau confidence faktornya mencapai angka 3. Kalau yang moderate gimana? Kalau moderate, confidence levelnya 80 sampai dengan 90%, confidence faktornya 1,6 sampai dengan 23. Sedangkan low itu 65, confidence sampai dengan 75%, confidence faktornya 1,1 sampai dengan 1,4. Di selection confidence of factor ini juga teman-teman, when designing a substantive test, ketika kita mendesain substantive test, auditor mungkin akan menemukan useful of the use 3 level, kegunaan dari 3 level of risk reduction yang tadi, high, moderate, dan low. The difference between the level, perbedaan di antara level itu can be based on the confidence factor use. Bisa saja di confidence faktornya karena menggunakan for selecting the sample. The higher the confidence factor, the semakin tinggi confidence faktornya, the higher the sample size and the level of risk reduction obtained. Ilustrasinya seperti di bawah ini, which the provide typical confidence level to achieve high, moderate, and low reduction. Nah, ini teman-teman, confidence level dan confidence faktornya. Di tahapan monetary unit sampling ini atau di MUS ini teman-teman, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengeluarkan unsur yang bernilai tinggi atau key item dari populasi. Yang paling mempengaruhi lah, nah kita keluarin dulu. Apalagi mengeluarkan unsur yang bernilai negatif atau abnormal balance dari populasi. Ternyata dalam kumpulan transaksi yang banyak itu ada transaksi yang tidak didukung oleh bukti atau apa. Nah, jadi kita keluarin dulu dia. Lalu kita hitung sampling interval dan menentukan ukuran sampelnya berapa. Nah, sekarang bagaimana cara mereporting pace-nya? Langkahnya adalah evaluating evidence, mengevaluasi bukti evidence-nya, bukti auditnya. Ini mengacu kepada SA 560 tentang bukti, 570 dan 600. Kemudian pembentukan opininya, forming opinion-nya berdasarkan SA 700, SA 705, 706, 710 dan 720. Di standar audit 700 itu teman-teman, di ruang lingkupnya itu mengatur tentang